Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Hai Natali, hai Gisel, seru banget. Kalian lagi apa? Lagi ngapalin gerakan saya Laskar Kristus loh. Wih, keren banget. Iya Sus, seru kalau nyanyi ada gerakannya. Bener juga ya. Supaya lebih semangat, kita memuji Tuhan yuk. Kita memuji Tuhan sama-sama pakai gerakan. Boleh? Oke, kita sapa dulu ya adik-adik yang ada di rumah yang sudah siap beribadah. Halo adik-adik. Halo teman-teman. Selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan hari ini. Pimpin untuk setiap kami, pimpin waktu kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Natali, hari ini kamu mau bersyukur apa? Ini Natali mau bersyukur karena sudah bisa berkumpul bersama teman-teman untuk beribadah dan juga Gisel dan Lause. Oke, kalau Gisel mau bersyukur apa? Kalau Gisel mau bersyukur karena mendapat kesehatan, juga karena bisa mendapat nilai yang bagus. Oke, nah bagus ya. Lause Ayu juga bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan Lause Ayu sehingga Lause Ayu bisa menjadi anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik di rumah juga bersyukur kan untuk kebaikan Tuhan? Iya. Nah, banyak sekali ya alasan kita untuk bersyukur. Kita bisa sebutin sampai 10.000 loh bahkan kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik kita mau memuji Tuhan saat ini 10,000 reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Tadi kalian sudah belajar kan gerakan lagunya Saya Laskar Kristus? Kita nyanyiin aja lagu ini sambil pakai gerakan. Teman-teman ikuti gerakan kami ya.
Ya, adik-adik yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dan sambil pakai gerakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Luse, aku juga punya lagu seru loh yang pakai gerakan Boleh, mau nyanyi lagu apa, Gis? Generasi Bagi Kristus. Yuk kita nyanyikan sambil pakai gerakan ya. Yuk. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, ku tadi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Sekali lagi ya. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, ku tadi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Lause, kita juga punya lagu theme song di bulan Maret ini kan? Iya, kalian sudah bisa? Sudah Lause. Pinter. Yuk teman-teman, kita nyanyikan lagu theme song di bulan Maret ini. Jaminan mulia yang padamu, Yesus Tuhanku, penebusku. Diriku jadi waris surga, lahir baru oleh Roh Kudus. Kami masyurkan
kita punya pengumuman apa nih buat teman-teman di rumah? Persembahan ditransfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Kita juga ada lomba menyanyi loh. Yuk kita lihat video berikut ini. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Langsung harap kalian sehat-sehat semua ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Yuk, bagi adik-adik yang suka menyanyi, kita ada acara seru nih. Apa ya kira-kira? Betul, lomba menyanyi. Untuk kalian adik-adik kelas playgroup, kelas TK, dan kelas India, kalian bisa menyanyikan lagu seperti ini. Nah, untuk kalian kelas pratama, kelas madya, dan kelas remaja, kalian akan menyanyikan lagu berikut ini. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Nah, adik-adik, untuk kriteria lombanya, yang pertama adalah penguasaan lagu, yang kedua ketepatan tempo, yang ketiga adalah kostum dan atribut yang bisa kalian pakai. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah kalian merekam kalian sedang bernyanyi dengan iringan musik yang akan kalian dapatkan dari Losovena. Kalian tidak boleh mengedit lagu atau suara kalian. Jadi yang boleh jadi hanyalah backgroundnya aja ya. Oke. Kalian bisa mendaftarkan paling lambat tanggal 15 Maret ya. Untuk pengumpulannya paling lambat tanggal 26 Maret melalui Google Drive. Kalau kalian mau daftar dan butuh informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Losovena ya. Oke adik-adik, langsung tunggu ya. Jangan lupa daftar. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pamitan ke teman-teman yang di rumah yuk. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa adik-adik. Smile. Heboh! Halo teman-teman pra-remaja, apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Senang banget hari ini kita boleh bertemu kembali. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan cinta-Mu yang gak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh duduk dengan diam, memberikan hati dan pikiran kami sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar gak berlalu begitu aja, tetapi itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami, sehingga kami bertumbuh menjadi anak yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman pra-remaja, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan satu tema The New Creation. Nah kita akan belajar dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Lesa akan membacakannya untuk kita. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya baca sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Teman-teman, pernah gak sih lihat ada orang yang mukanya biasa-biasa aja, ternyata setelah di makeover
dia jadi orang yang wah cantik banget dan bahkan mungkin ada yang juga ganteng banget. Yuk kita coba lihat video berikut ini. Kita akan lihat bagaimana mereka dapat di makeover. Tadi kan kita udah melihat kan teman-teman gimana video tadi. Pasti kaget banget kan orang dari yang biasa aja waktu di makeover. Wow, gile katanya kan ya, cantik banget. Ya, kita ngelihat ya sampai heran-heran wah kan. Teman-teman ada juga nih, lihat coba ya. Kita lihat gambar ini. Ada juga orang dari yang biasa-biasa aja ternyata bisa jadi cantik luar biasa karena operasi plastik. Biasanya orang-orang yang seperti ini yang melakukan operasi plastik itu banyaknya di mana? Di Korea. Benar-benar teman-teman pasti udah tahu banget kan ya, di Korea itu paling banyak orang-orang di operasi plastik. Bahkan ada yang udah umur 17 tahun, hadiah ulang tahunnya adalah operasi plastik. Tapi ternyata operasi plastik ini nggak cuma ada di Korea, Indonesia juga banyak artis-artis yang cuma supaya penampilannya menunjang, akhirnya mereka operasi plastik. Ada yang operasi hidung, ada yang operasi mulutnya supaya kayak Angelina Jolie gitu katanya kan ya. Dan ada juga cowok yang biasa juga akhirnya waktu di operasi plastik jadi ganteng luar biasa. Nah teman-teman, ada perubahan yang terjadi. Ada sesuatu hal yang dulunya dia jelek, misalnya menjadi cantik luar biasa, dari yang gak ganteng jadi ganteng. Nah hari ini kita berbicara mengenai ciptaan baru. Ciptaan baru itu bukan berbicara mengenai dari yang tadinya jelek menjadi cantik, dari yang tadinya biasa aja waktu di makeover jadi luar biasa. Bukan hanya perubahan mengenai fisik kita yang berubah, dari yang rambutnya tadi keriting seperti lause jadi akhirnya lurus, dari yang hitam jadi putih, bukan yang seperti itu. Tetapi ciptaan baru tadi adalah di mana dari yang dulunya kita berdosa menjadi milik Kristus, menjadi orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan.
Kan dikatakan tadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi teman-teman, ciptaan baru itu juga bukan pemahaman mengenai oh berarti kita seperti Nikodemus pahami juga kembali ke perut mama 8 bulan lagi terus dilahirkan lagi jadi baru. Bukan, ciptaan baru bukan juga seperti itu. Tetapi ciptaan baru adalah di mana tadinya yang hidup kita akan binasa, hidup kita menjadi milik iblis, sekarang menjadi milik Kristus. Itu bedanya. Bagaimana hidup kita itu diperbaharui. Kita tahu teman-teman waktu dalam perjanjian lama, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, semua manusia akhirnya jatuh dalam dosa tanpa terkecuali. Bahkan bayi sekalipun. Nah, ada nih orang yang mikir, bahkan tanya-tanya, berarti bayi berdosa nggak ya? Kan mereka nggak tahu dosa. Akhirnya ada orang berpikir bayi itu nggak berdosa karena mereka nggak tahu. Teman-teman jangan salah, bayi juga berdosa. Kok bisa? Ya, itu namanya dosa asal, dosa mula yang dibawa dari Adam dan Hawa. Jadi sejak kita dalam kandungan sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa, kita sudah berdosa. Bahkan setelah kita lahir kita juga sudah ada di dalam dosa. Nah, waktu kita jatuh dalam dosa, kita ini terpisah dari Allah, kita jadi musuh Allah. Kita nggak bisa berkomunikasi secara baik dengan Allah. Sehingga kita membutuhkan suatu perubahan di dalam diri kita sehingga kita memiliki komunikasi yang baik dengan Allah. Kalau di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa ketika bangsa Israel datang kepada Allah, mereka nggak bisa datang sendiri menghadap Allah di dalam bait Allah, nggak bisa. Mereka harus melalui perantara. Dan siapa perantaranya? Perantaranya adalah imam. Mereka waktu berbuat dosa dan mau minta ampun sama Tuhan, mereka harus bawa korban, mereka harus bawa binatang. Dan binatang itu mereka nggak bisa persembahkan sendiri, nggak bisa. Mereka itu persembahkan melalui imam, dan imam juga yang akan membawanya kepada Allah, dan orang itu menaruh tangannya di kepala korban itu. Ada perantara, nggak bisa kita datang sendiri. Dalam perjanjian lama nggak bisa bangsa Israel datang sendiri. Coba kita lihat, pernah kan waktu Saul menunggu Samuel nggak datang-datang, akhirnya dia nggak sabar, dia akhirnya mempersembahkan korban sendiri. Apa yang terjadi? Dia nggak menghormati Allah, dia akhirnya ditolak jadi raja. Karena memang perintah Allah, nggak ada orang yang boleh datang kepada Allah sendiri tanpa ada perantara, yaitu imam. Nah, itu di dalam perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian baru, kita juga ada perantara. Siapa itu? Dia adalah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menjadi perantara antara kita dengan Allah. Kita dengan Allah yang dulunya sudah terpisah, akhirnya kita boleh berhubungan, berkomunikasi lagi dengan baik dengan Allah. Bahkan sekarang kita nggak perlu bawa korban lagi. Kita hanya perlu datang dalam nama Tuhan Yesus kepada Allah. Jadi teman-teman, ciptaan baru itu adalah di mana hidup kita yang dulunya adalah milik iblis, itu ditarik, dibawa keluar menjadi milik daripada Kristus. Dulunya kita binasa, sekarang kita diselamatkan di dalam Kristus. Dan waktu kita memutuskan untuk menjadi ciptaan baru, itu bukan karena keputusan kita sendiri, bukan karena kemauan kita, bukan karena supaya kita ingin menjadi orang yang baik. Karena menjadi ciptaan baru bukan sekedar hanya berbuat baik. Karena setiap orang yang berbuat baik belum tentu menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan baru adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, yang membaharui pikiran kita, yang menggelisahkan hati kita, sehingga kita merasa bahwa kita ini akan binasa, kita ini butuh juru selamat.
Dan Roh Kudus itu yang menggelisahkan hati kita sehingga kita datang kepada Tuhan dan Tuhan, aku mohon ampun. Aku mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bisa kita dapatkan dari misalnya waktu kita dengar firman Tuhan, waktu kita baca Alkitab, waktu kita misalnya baca buku traktat, banyak hal. Dan banyak orang-orang yang mau mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu karena juga pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Dan itu bukan pekerjaan juga daripada pendeta, hamba Tuhan yang lainnya, bukan. Atau lose-lose, bukan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menggelisahkan hati kita dan yang membuat kita mau lebih dalam lagi mengenal siapa itu Yesus. Siapa Yesus itu? Dan apa aku diselamatkan? Bagaimana? Hanya dengan cara apa? Dan Roh Kudus mengingatkan kita bahwa hanya dengan datang kepada Kristus, menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Ciptaan baru itu adalah bagaimana hidup kita yang dulunya mungkin kita suka berbohong, suka mencuri, suka menyontek, misalnya juga bahkan ada yang suka misalnya gosip. Nah, itu kita menjadi nggak suka lagi hal-hal itu. Bukan karena kita mau dipandang baik, bukan. Tapi karena kita tahu bahwa hal-hal itu bukanlah sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang udah di dalam ciptaan baru atau di dalam Kristus, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak lagi menyukai hal-hal yang jahat. Firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-31 sampai 32 bunyinya demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus sudah mengampuni kita, maka segala kejahatan, segala kegeraman, segala kebencian, segala fitnah, segala apapun yang selama ini kita lakukan yang jelek, yang buruk, yang menyakiti hati Tuhan, kita harus buang semua itu. Apa yang harus ada dalam hati kita? Kasih, pengampunan, keramahan, belas kasihan, memberi. Itu yang harus ada di dalam hati kita sebagai milik Kristus. Bisa gak sih kita marah? Masih ada lah pasti, gak mungkin setiap orang gak bisa marah. Pasti meskipun dia sudah ada dalam ciptaan baru, dia masih bisa jatuh dalam dosa. Dia masih bisa marah. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam dirinya akan mengingatkan dia terus-menerus dan menggelisahkan hatinya sehingga dia berpikir, oh iya tadi aku buat salah, buat dosa, minta ampun cepet-cepet. Datang sama Tuhan, Tuhan hari ini aku buat dosa, Tuhan ampuni aku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita. Setiap orang yang menjadi ciptaan baru, yang menjadikan Kristus sudah sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Roh Kudus yang ada di dalam hatinya itu akan terus-menerus memperbaharui hati, memperbaharui pikiran, memperbaharui perkataan kita, memperbaharui sikap kita, sehingga apa yang kita lakukan di luar itu tercermin sebagai milik daripada Kristus. Kita nggak suka lagi meso-meso, kita nggak suka lagi berantem, kita nggak suka lagi melawan orang tua, kita nggak suka lagi mencontek, kita nggak suka lagi malas datang kalau misalnya udah offline ibadah datang ke gereja, kalau misalnya masih live streaming kita belum mandi, nggak siap-siap pakai baju tidur, jangan ya, nggak sopan kan. Kita tahu itu. Kalau kita tahu kalau datang ke ibadah kita harus menghormati Tuhan, kita harus datang dengan sikap hormat meskipun cuma di rumah. Ya kamu mandi dulu, sikat gigi dulu, kamu pakai baju yang rapi, jangan pakai baju tidur. Itu adalah salah satu menghormati Tuhan. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu bukan karena keinginan kita, kemauan kita, tetapi semua itu karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, yang selalu menggerakkan hati kita untuk melakukan yang benar. Kalau kamu dulu misalnya benci sama papa mamamu, kamu belajar mengampuni. Nggak plek seperti membalikan telapak tangan
segampang itu gitu, bukan. Semua ada prosesnya. Ada proses sedikit demi sedikit, tetapi Tuhan ubahkan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mengubahkan hati kita yang lama itu semakin diperbaharui menjadi seperti yang Tuhan mau. Menjadi lebih baik. Dan lebih baik itu menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan, bukan yang kita mau. Kalau yang kita mau itu pasti yang menyenangkan keinginan daging kita, bukan. Tetapi yang Tuhan mau adalah yang memuliakan Dia. Teman-teman, kita harus memastikan diri kita. Apakah kita sudah menjadi ciptaan yang baru? Jangan merasa meskipun diri kita masih muda, kamu merasa aku masih SMP, umurku masih segini. Biar aja mama papa, lese-lese, yang udah umurnya 30 tahun ke atas, biar aja mereka yang datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Kalau aku kan masih muda. Jangan pernah berpikir demikian ya. Hidup kita nggak ada yang pernah tahu. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku sejak masa muda. Tolong Roh Kudus mengubahkan hatiku supaya aku menjadi ciptaan yang baru. Aku nggak mau terus-menerus diperbudak oleh dosa. Aku nggak mau terus-menerus menjadi milik iblis. Siapa yang mau jadi milik iblis? Kamu mau? Nggak mau kan? Biarlah kiranya Kristus itu berdiam di dalam hidup kita. Roh Kudus itu juga bernaung di dalam hati kita, sehingga kita menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui, yang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dari mana itu terlihat? Dari sikap kita. Dari dalam itu terpancar keluar. Dan orang akan senang, wah dia benar-benar anak Tuhan ya. Dia rajin, dia suka melayani, dia kalau disuruh gak ngomel-ngomel, gak suka nyontek, gak suka ngomongin orang, baik sama semua orang. Kalau temennya buat salah dia suka mengampuni, suka memberi, dan terlebih suka baca Alkitab, suka berdoa, gak lupa-lupa. Karena apa? Kan kita kan mencintai Tuhan, namanya juga cinta Tuhan, berarti kita juga harus cinta firman-Nya, harus cinta mendengar suaranya dengan cara berdoa. Nah teman-teman, yuk pastikan diri kita. Kalau belum, minta Tuhan tolong supaya kita ini menjadi milik Tuhan, menjadi ciptaannya yang baru, yang terus-menerus diperbaharui. Kiranya Tuhan menolong teman-teman para remaja di dalam usia kalian, supaya kalian boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Kalian boleh menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui seperti yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kiranya melalui hidup teman-teman, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Yuk kita berdoa yuk. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mau menjadi ciptaan yang baru. Untuk itu, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menggelisahkan hati kami, menyadarkan kami betapa kami berdosa dan tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Kami butuh Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyelamatkan hidup kami yang berdosa ini. Perbaharilah hati kami, tolonglah setiap anak-anak pra-remaja, supaya mereka juga sejak masa muda mereka, sejak saat ini mereka boleh mengambil komitmen, Tuhan, aku mau menjadi ciptaan baru, dan aku mau dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye.